warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Zayanti, biasa dipanggil Salva dengan 3 digit NIM akhir yaitu 143. Di sini saya akan melakukan pretest Gemini. Oke, sebelumnya saya akan ngumpulkan dulu soalnya sesuai perintah, yaitu jadi permennya adalah saya adalah mahasiswa D4 Teknik Informatika yang ikut mata kuliah jaringan komputer. Lakukan pretest untuk saya dengan 20 soal pilihan ganda. Simpulkan apa kelemahan saya dan apa kelebihan saya, serta apa yang perlu saya pelajari secara mendalam, serta simpulkan di level mana saya sekarang, dan apa yang perlu saya pelajari untuk menuju level berikutnya. Oke, kita start. Oke, masih loading ya teman-teman. Oke, ini hmm, masih loading untuk soalnya. Masih ada 8 soal. Hmm. Kita tunggu sampai 20 soal dulu, baru kita lanjut ke soal. Oke, ini ada 20 soal. Langsung saja kita bacakan soal pertama, yaitu pada model OSI atau Open System Interconnection, layer manakah yang bertanggung jawab utama untuk menentukan rute terbaik routing pengiriman paket data antar jaringan yang berbeda? Hmm, Menurut saya yang B. Nah, oke, ternyata benar guys. Jadi jawabannya adalah network layer dalam kurung layer 3 bertanggung jawab untuk pengamatan logis IP dan melakukan routing paket antar jaringan menggunakan perangkat seperti router. Oke, pertanyaan kedua. Diberikan sebuah alamat blok jaringan 192.168.1.0 /26. Berapakah jumlah host maksimal yang valid dan dapat digunakan dalam setiap subnet tersebut? Hmm, saya yang D. Oh, ternyata jawaban yang benar adalah yang B dengan jawaban 62 host. Itu prefix per 26 menyisakan 6 bit
Untuk host dalam kurung 32 kurangi 26 sama dengan 6. Jumlah host valid dihitung dengan 2 akar 6, sorry, 2 pangkat 6 minus 2 sama dengan 64 kurangi 2 sama dengan 62 host. Pertanyaan ketiga, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan karakteristik utama dari protokol UDP, User Datagram Protocol, dibanding dengan TCP, Transmission Control Protocol? Hmm, B mungkin. Oh, nanti jawabannya benar. Jawabannya B, connectionless, yaitu UDP bersifat connectionless, artinya ia mengirimkan data atau datagram tanpa tanpa perlu membuat sesi koneksi three-way handshake terlebih dahulu dan tidak menjamin paket sampai. Yang berikutnya, pertanyaan keempat, yaitu protokol apakah yang digunakan secara luas pada switch layer 2 untuk mencegah terjadinya masalah looping atau perulangan pada topologi jaringan yang redundant. Hmm, Menurut saya yang D. Oh, ternyata jawabannya yang C yang benar, SDP atau Spanning Tree Protocol. SDP secara otomatis menonaktifkan jalur redundan tertentu dalam jaringan layer 2 untuk memutus loop logika, sambil mempertahankan jalur tersebut sebagai cadangan jika jalur utama putus. Next, pertanyaan kelima. Dalam sistem penamaan domain DNS, jenis, jenis research record manakah yang digunakan untuk memetakan nama sebuah domain atau host secara langsung ke alamat IPv6? Menurut saya yang D. Oh, ternyata jawaban yang benar adalah yang B. Record em, A A A A. Record A A A A atau kuad A secara khusus mendefinisikan pemetaan dari nama domain ke alamat IPv6 atau 128 bit. Pertanyaan 6. Protokol routing OSPF open source path first menggunakan algoritma tertentu untuk menghitung jalur terpendek ke setiap jaringan. Algoritma apa yang digunakan? C. Algoritma Dijkstra. OSPF adalah protokol link state yang menggunakan algoritma Dijkstra sort path first untuk membangun peta topologi seluruh jaringan lokal. Next, berapa panjang bit standar dari sebuah alamat IP versi 6? 128 ya setahu. Itu benar. Alamat IPv6 terdiri dari 128 bit binar yang direpresentasikan dalam notasi heksadesimal, memberikan kapasitas alamat yang luar biasa besar. Pada transport layer, nomor port teknologi gas standar manakah yang digunakan oleh protokol HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure untuk komunikasi web transkripsi? Menurut saya port 21. Ternyata salah. Yang benar adalah D, jawaban dari port 443. HTTPS menggunakan port 443 TCP secara default untuk mengamankan pertukaran data antara web browser dan server menggunakan SSL atau TLS. Oke, next, pertanyaan 9. Proses DHCP berjalan melalui mekanisme 4 langkah yang sering disingkat DORA.
Manakah paket pertama yang di broadcast oleh klien saat mencari server? Menurut saya yang B. Ternyata benar. Jawabannya adalah DHCP Discover. Nah, ketika klien baru terhubung dalam sebuah IP, ia melakukan broadcast pesan DHCP Discover untuk mencari keberadaan DHCP server di jaringan lokal. Next, pertanyaan 10. Apakah fungsi paling fundamental dari teknologi NET atau Network Address Translation pada sebuah router gateway? Hmm, Mungkin yang A. Oh, ternyata salah. Yang benar adalah D. Menerjemahkan alamat IP privat, sorry, menjadi IP publik. Fungsi utama NET adalah memetakan dan mentranslasikan alamat IP private di dalam jaringan lokal atau LAN ke alamat IP publik WAN agar bisa berkomunikasi dengan internet. Oke, next. Berikutnya pertanyaan 11. Apa keuntungan teknis utama yang didapat dari membagi sebuah jaringan fisik lokal menggunakan teknologi VLAN atau Virtual Local Area Network? Hmm, Mungkin B. Oh, ternyata salah. Yang benar adalah C. Memecahkan ukuran dari broadcast domain. VLAN secara logis memecahkan sebuah switch menjadi jaringan terpisah. Tiap VLAN bertindak sebagai broadcast domain sendiri yang mengurangi traffic tidak penting. Oke, next. Tanya 12. Berdasarkan arsitektur OSI layer, proses kompresi, dekompresi, enkripsi, serta format translasi data ditangani oleh lapisan yang mana? Mungkin A. Ternyata salah. Jawaban yang benar adalah C. Presentation layer. Presentation layer berfungsi menyajikan data bagi application layer. Nah, ini mencakup fungsi penting seperti format karakter, dalam kurung ASCII atau EBCDIC, compress file, dan enskripsi data. Next. Pertanyaan 13. Berapakah ukuran pasti dari sebuah physical address atau media access control address pada sebuah network interface card? Menurut saya 128. Oh, ternyata 48 bit. MAC address selalu berukuran 48 bit, 6 byte, yang lazimnya ditulis dalam bentuk 12 digit heksadesimal. Oke, next pertanyaan 14. Jika sebuah jaringan memiliki network address 172.16.0.0 dengan subnet max/23, berapakah alamat IP broadcast untuk jaringan tersebut? Um, Menurut saya yang C. Jadi jawabannya benar 172.16.1.255. Prefix /23 dalam kurung 255.255.254.0 melompat dengan blok sebesar 2 di oktet ketiga, sehingga range jaringannya 172.16.0.0 sampai 172.16.1.255. Oke, next. Pertanyaan 15. Tujuan utama pengiriman paket ARP, Address Resolution Protocol, request dalam sebuah jaringan lokal adalah untuk mengetahui B mungkin ya.
Oh, ternyata jawabannya C. MAC address dari suatu IP address. Saat host mengetahui IP tujuan, tapi belum tentu mengetahui alamat fisik MAC untuk pengiriman layer 2 yang membroadcast ARP request untuk memintanya. Next, pertanyaan 16. Pada tahapan pembuatan koneksi TCP, three-way handshake, jika sebuah klien mengirim pesan dengan flag SYN aktif ke server, apa tanggapan balasan yang normal dari server? Mungkin yang B, kita benar, paket SYN ACK. Setelah menerima sinkronis atau SYN, server merespon dengan flag SYN untuk sinkronisasi balik, dan ACK mengakui SYN dari klien disatukan menjadi SYN ACK. Oke, next. Pertanyaan 17. Utilitas diagnostik command line bawaan ping digunakan untuk menguji konektivitas end-to-end protokol dasar apa yang secara khusus dimanfaatkan oleh perintah tersebut. Protokol TCP mungkin. Oh, ternyata salah. Jawaban yang benar adalah A, yaitu protokol ICMP. Ping beroperasi menggunakan Internet Control Message Protocol atau ICMP dengan cara mengirim type pesan echo request dan menunggu echo reply. Oke, next. Pertanyaan 18. Protokol routing diklasifikasikan secara mendasar sebagai interior atau eksterior. Manakah dari protokol berikut ini yang berfungsi sebagai exterior gateway protocol atau IGP? Menurut saya yang C. Oh, ternyata jawabannya benar. Protokol BGB, Border Gateway Protocol, atau dalam kurung BGP, adalah arsitektur routing EGP standar de facto yang menghubungkan ribuan autonomous system di tulang punggung internet publik. Oke, next, pertanyaan 19. Sebagai engineering, jika Anda harus memasang jaringan kabel UTP untuk lingkungan gigabyte Ethernet 1000 Mbps dengan anggaran hemat namun stabil, spesifikasi kategori minimum manakah yang dibutuhkan? Hmm, Kemungkinan B mungkin. Oh, ternyata jawabannya benar. Kategori 5E Encharted memberikan standar yang mengurangi distorsi crosstalk dan bersertifikasi aman untuk menjalankan gigabit Ethernet 1000 Mbps jauh 100 meter. Next, pertanyaan terakhir. Lembaga IEE mengeluarkan berbagai standarisasi teknologi jaringan komunikasi. Standar protokol berapakah yang mendefinisikan regulasi jaringan komunikasi wireless LAN atau Wi-Fi? Menurut saya, C mungkin. Ternyata jawabannya benar. Standar IEE 802.11. Standar standar ini mencakup semua implementasi nirkabel atau Wireless Local Area Network WLAN yang kita kenal luas sebagai Wi-Fi. Oke, pretestnya sudah selesai. Nah, ini hasil akhirnya. Kita geser dulu. Jadi skor akhirnya itu 10/20. Benar saya 10 dari 20 soal. Keunggulannya pemahaman dasar protokol dan auxiliar. Terus konsep routing dan standar jaringan. Ada fokusnya itu di subnetting dan kalkulasi IP, konsep switching, layer 2, VLAN, terus fungsi detail protokol dan layanan, terus detail auxiliar. Nah, ini
untuk kita lagi. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.